Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Al-Ikhlas wan Niyah Libni Abid Dunya Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kitab yang di dalamnya menjelaskan terkait perkara keikhlasan seorang hamba dan juga bagaimana seorang hamba itu dia memanajemen niatnya, sehingga segala urusan dari sebuah praktik-praktik amal soleh yang dikerjakan oleh seorang muslim tidak lain tidak bukan kecuali ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Maka kapan saja seorang itu dia ternodai, rusak daripada niatnya, maka kesemua itu tidak lagi bermanfaat untuknya dari amalan-amalan yang telah dikerjakan. Maka kadar minimalnya seorang itu dia kehilangan dari kesempurnaan ganjaran pahala yang Allah balaskan untuknya dari amalan yang telah dia kerjakan. Itu kadar minimalnya, menghilangkan kesempurnaan. Bahkan puncaknya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, seorang hamba itu kehilangan, hapus amalnya, entah ketika itu juga dia kehilangan amalnya atau bahkan menghapuskan daripada seluruh amal solehnya. Di antaranya adalah penyebabnya dihapusnya seluruh amal seorang hamba, nasallahu afiyah, itu disebabkan kesyirikan akbar, kekufuran, kesyirikan akbar. Nasallahu afiyah. Maka ketika kita membaca kitab para ulama, terutama yang berkaitan dengan akhlak, dengan adab, dengan suluk, yang berkaitan erat dengan kepribadian kita, terutama di dalam beribadah itu, gunanya adalah untuk merecharge daripada niat-niat kita. Boleh jadi seseorang itu di awal dia memiliki niat yang ikhlas lillahi azza wajal, tapi di pertengahan jalan atau bahkan di akhirnya ketika sudah mencapai batas akhir dari seseorang itu, dia mungkin dari umurnya, dari usianya, dari amalannya sendiri, dia sudah hampir menyelesaikannya, ternyata hapus. Nah, itu yang menjadikan kita khawatir, sehingga kita membaca kitab para ulama, kita merenungi, mentadaburi dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya sesuai dengan kadar kesanggupan kita. Itu pentingnya kita membaca kitab para ulama, risalahnya para ulama, para ulama rabbani. Taib. Jadi yang namanya menuntut ilmu, barakallahu fikum, yang namanya mengaji, untuk kita senantiasa dekat kepada para alim ulama, dekat dengan orang-orang yang saleh, itu sebetulnya memang tidak terikat, dengan jarak, dengan waktu dan sebagainya, karena kapan saja kita bisa mengaji. Tapi ahsan, afdol bagi seorang muslim itu dia datang ke majelis, hadir di majelis, dia melihat apa yang disampaikan, siapa yang mengajar, bagaimana tarbiyatul amali, tarbiyah amalinya, sehingga yang mengajarkan juga melihat, jemaahnya, orang-orang yang hadir untuk mengaji, dan meraih keberkahan, meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Dan kita walhamdulillah lamanasarahullah kita sudah sampai kepada asar yang ke-19 dan ini adalah pertemuan yang keempat. Kita akan lanjutkan kembali bismillah tabaraka wa taala. Qala Ibnu Abi Dunya, ya, qala Ibnu Abi Dunya, ya, berkata Ibnu Abi Dunya, sahib hadal kitab, ya, pemilik kitab ini, yaitu muallif. Beliau mengatakan balagoni ani bani Jamil, ya, telah sampai khabar kepadaku, telah menceritakan kepadaku, ya, daripada Ibnu Jamil. Qol, dia mengatakan sami'tu Abdah, ya, Ibnu Sulaiman. Aku mendengar Abdah Ibnu Sulaiman. Qol, dia mengatakan haddatsana Muhammad ibn Abi Mansur, ya, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Abi Mansur anna abidan fi bani Israel. Jadi ini riwayat Israiliyat, ya, riwayat Israiliyat. Tapi tetap bisa kita ambil ibarah, ya, kita mengambil ibrah, mengambil faidah, ya, mentadaburinya seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah riwayat Israiliyat, ya. Kata Muhammad ibn Abi Mansur bahwasanya anna abidan fi bani Israel, ada seorang abid, orang yang ahli ibadah, ya, sim fa'il. Ada seorang abid yang dia itu ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, ya, dari kalangan Bani Israel. Abadallah fis sarab, ya, yang mana seorang ahli ibadah ini dia beribadah kepada Allah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala fis sarab, ya, berkesendirian secara sembunyi-sembunyi, ya, fis sarab, ya, secara khafi, ya. Jadi dia menyendiri. Tujuannya apa? Untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, ya, menyibukkan dirinya dengan ibadah. Maka dikatakan orang ini adalah abid, ya, seorang ahli ibadah. Dia tidak tersibukkan dengan dunia. Jadi dia beribadah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala berkesendirian, ya, secara sembunyi-sembunyi. Arba'ina sanah, ya, sepanjang 40 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berkesendirian. Maka fakanatil malaikatu turfa'u amalahu ila sama, ya, maka datanglah malaikat itu dia tarfa'u, naik membawa amalahu, amalan seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel tadi ila sama, menuju langit dunia, ya, yaitu menemui Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi faidah lainnya di luar dari pembahasan kita barakallahu fikum bahwasanya sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala ini di luar daripada bahasan kita, ya. Memang sudah ma'ruf, ya, memang sudah ma'ruf sifat ulunya Allah fis sama, di atas langit, ya, itu sudah diketahui oleh seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk, seluruh lapisan masyarakat, ya. Bahkan kufar sekalipun, kafir asli Yahudi wan Nasara, hatta anak-anak yang belum balik, ya. Itu sifat ulu, dan sifat ulunya Allah, ya, istiwanya Allah itu adalah sebagaimana yang telah kita bacakan di dalam, ya, akidah Ar-Raziyain, ya, ada 4 makna di sana dan semua tafsiran itu adalah tafsiran para sahabat, ya, para ulama salaf, ya, al-istiqra, al-ulu, al-julus dan semisal, ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan istila ataupun istaula, ini kufur riddah, ya, seperti itu. Ta'til namanya, menafikan dengan cara, ya, takwil. Ta'til dengan cara takwil, menakwilkan kepada dengan akal semata kepada makna yang berkesesuaian dengan akal mereka. Tujuannya apa? Ta'til tadi dengan cara takwil yaitu tanzih, pensucian, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat makhluk, ya. Dari sisi ini mungkin terlihat apa namanya? Ya, benar seperti itu, ya. Tapi itu berdasarkan akal ternyata. Caranya batil, kufur riddah, seperti itu. Enggak manfaat. Baik. Kita kembali lagi. Jadi malaikat itu datang, ya, kepada seorang abid dari kalangan Bani Israel tadi, membawa amalnya naik ke langit dunia menemui Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan seperti itu. Maka fala yuqbal,
ya fala yuqbalu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala enggak mau menerimanya. Ya, ketika disodorkan oleh malaikat, ya, ya Allah, ini ada amalan seorang hamba ahli ibadah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak mau menerimanya. Ya, nasallahu alaihi. Maka faqalatil malaikah, ya faqalatil malaikatu, maka malaikat tersebut mengatakan, ya, mengatakan kepada Allah, khitabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izzatika rabbana, ya, dan demi pemuliaan Anda wahai Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, ma rafa'na ilaika, tidaklah kami naik, ya, berjumpa, menemui, hadir, ya, kepada Anda, kepada Engkau ya Allah, illa khafa'an, kecuali datang membawa amalan yang tersembunyi, amalan yang sir, ya, yang dikerjakan oleh hambanya. Maka qala di sini yaudu ilallah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, ya, terkait ucapan malaikat tadi, ya, dan di sini juga kita mendapat faidah, barakallahu fikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di luar dari bahasan lagi, tapi faidah, memiliki sifat mutakallim, ya, bahkan di riwayat Bani Israel, riwayat Israiliyat, Allah memiliki sifat apa? Mutakallim. Allah berbicara mayyasha'u, ya, sebagaimana yang Allah kehendaki, bebas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah mau berbicara kepada siapapun yang Allah kehendaki, dengan bahasa yang Allah inginkan, dengan cara yang Allah inginkan, dan seterusnya. Ya, jadi ini sifat mutakallim. Allah berbicara kepada malaikat. Ya, adapun al-asy'ariyah, barakallahu fikum, ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah na'am mutakallim, punya sifat berbicara. Tapi Allah berbicara dengan isyarat, dengan sesuatu yang nggak pernah diketahui, tidak dengan suara, tidak dengan huruf, ya, yang melahirkan daripada huruf-huruf, ya, yang dapat kita fahami. Sifat kalam kan seperti itu. Kalau di dalam istilah nahwu itu, barakallahu fikum, sifat kalam itu terdiri dari 3 huruf, isim, fiil, ya, sehingga diketahui maknanya kapan itu kalam dikatakan kalam, kecuali apa? Mufid, ya, diketahui artinya. Nah, Allah tidak berbicara dengan seperti itu. Ya, karena kalau Allah berbicara seperti itu makhluk namanya. Bukan Allah lagi namanya, bukan Rabb, bukan Ilah. Ya, kalau seperti itu. Tidak pula dengan suara, ya, tidak dengan suara, tidak dengan suara apapun. Ya. Jadi bagaimana malaikat itu? Ya, hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu, Allah yang apa namanya? Kata mereka, Allah yang punya hikmah terhadap hal tersebut, mereka tafwidkan, sandarkan hal tersebut kepada Allah secara mutlak. Iya. Padahal jelas ya, di sini Allah berbicara, malaikat itu menyampaikan sebuah ungkapan ibarah, ya, wa izzatika rabbana ma rafa'na ilaika ila khafa'an. Ini semua ungkapan dengan suara, ya, dengan huruf, ya, ada waw, ada ain, ada zai, ya, ada ta, ada kaf, ya, dan seterusnya dari kata-kata, dari kosakata, ya, sehingga dari huruf itu menjadi apa? Kalimat, dari kalimat itu menjadi jumlah, ya. Dan kita tidak membagaimanakan, ya, karena Allah berbicara sesuai dengan kemahakuasaannya, kehendaknya, ya. Bahkan ini diriwayat Bani Israiliyat, ya, subhanallah. Nah, itu Asy'ariyah. Kalau begitu Asy'ariyah menetapkan sifat ma'dum. Ya, artinya Allah apa? Tidak berbicara sebetulnya. Hanya saja dia lebih banci daripada Jahmiyah. Jahmiyah terang-terangan Allah, ya, nggak punya sifat mutakalim. Allah nggak berbicara, ya, mutlak. Allah cuma punya satu sifat, yaitu mawujud. Allah itu ada tanpa adanya sifat dan juga nama. Nah, ini Jahmiyah. Ya, Jahmiyah, ya, Qudama Al-Qadim, yang terdahulu di masa awal. Adapun Jahmiyah al-Asr, Jahmiyah kontemporer, yaitu Asy'ariyah, nah itu bancinya, ya. Allah punya sifat bicara, tapi bicaranya Allah tidak dengan suara, tidak dengan huruf, tidak didengar, tidak difahami, ya. Al-Qur'an itu bukan kalamnya Allah, tapi itu disebutkan kalam Allah. Al-Qur'an firman Allah, tapi itu bukan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada suatu pun makhluk yang dapat mengetahui firman-Nya Allah. Itu hanyalah apa? Ungkapan, hikayat. Ya, subhanallah, pusing. Ya, itu Asy'ariyah, ya, kufar. Lebih buruk daripada Jahmiyah.
Ya, jadi ini faedahnya seperti itu. Maka setelah disampaikan oleh malaikat, ya, demi kemuliaan engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, ya, tidaklah kami naik menemui engkau kecuali dalam keadaan membawa amalan yang khafa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Shadaqtum malaikati." Ya, kalian itu benar wahai malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ini semua bukan, ya, bukanlah kisah atau bahkan di dalam hadis-hadis sahih, ya, Allah tidak berbicara, batal semua agama ini. Ya, batal semua agama ini. Ya. Di dalam ayat-ayat seluruhnya ditakwil, ya, berdasarkan akal mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian benar wahai malaikatku, walakinnahu yuhibbu an yu'rafa makanuhu. Ya, akan tetapi si hamba tadi, seorang abid dari kalangan Bani Israel, ya, ternyata dia lebih menyukai an yu'rafa makanuhu, ya, untuk dia itu diketahui tempat dia untuk beribadah. Ya, ternyata barakallahu fikum, ada seorang yang dia itu beramal, bahkan sampai dia sudah mengusahakan untuk apa? Bersendiri, ya, bersendiri untuk beribadah kepada Allah, fokus beribadah. Tapi ternyata terbesit di dalam hatinya, ya, terbesit di dalam benak orang tersebut dari kesendirian itu agar orang-orang tahu kalau ada di sana seorang ahli ibadah yang menyendiri dari manusia untuk beribadah kepada Allah, dan Allah yang tahu, ya, Allah yang tahu kondisi hambanya, apa yang ada di dalam hati hambanya, ya. Malaikat nggak tahu, sebagaimana riwayat yang sudah kita bacakan sebelumnya, ya. Malaikat tugasnya cuma mencatat saja, ya, hafadzatun, ya, kata lainnya adalah kataba, menuliskan, seperti itu, ya, menuliskan saja, kemudian membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima atau menolak itu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang tahu, ya, amalan-amalan hambanya, mana yang ikhlas dari kalangan mukhlisun, ya, mana orang-orang yang musyrik, ya, yang memalingkan niat-niat mereka kepada selain Allah dari kalangan musyrikun, kufar, murtadun, munafiqun, ya. Allah tahu, ya. Ini pelajaran yang berharga untuk kita. Barakallahu fikum. Terkadang kita sudah menempuh jalan untuk mengerjakan amal soleh semaksimal mungkin, tapi tetap saja yang namanya niat itu, barakallahu fikum, ya, kita tidak bisa mengelakkan. Ya, itulah syahwat. Ya, niat kita ternyata goyahnya bukan lagi kepada Allah, tapi untuk apa? Ya, bahkan hanya sekedar untuk orang itu tahu kalau kita beribadah ternyata. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah, itu sudah memalingkan niat ternyata. Ya, sehingga Allah fala yuqbalu, Allah nggak terima itu amalan, ya, padahal itu sangat sir sekali, sangat khafi sekali, kan, seperti itu, ya, sangat samar sekali, ya, padahal caranya, metodenya sudah ditempuh dengan sedemikian halnya, ya, dia menyendiri dari manusia padahal ditujukan untuk beribadah kepada Allah selama berapa tadi, arba'ina sana, ya, 40 tahun lamanya, tapi ternyata nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita membaca kitab para ulama, ya, untuk benar-benar mengikhlaskan niat kita, sudah sejauh mana keikhlasan kita, ya. Jangan sampai sedikit aja, secuil saja niat yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata terdapat noda di dalamnya, ya. Kalau saja seseorang itu dia, ya, kehilangan kesempurnaan balasan amal pahalanya dari amalan soleh yang dia telah kerjakan, itu menjadikan orang tersebut sudah wajib untuk dia bersedih, ya, merenung, berpikir, bersedih, ya, maka bagaimana lagi kalau ternyata Allah nanti tidak menerima seluruh amalannya. Nasallahu alaihi di yaumil hisab, ya, fi yaumil hisab, ya. Subhanallah. Bagaimana kita orang bangkrut jadinya, ya. Kita sudah susah payah, ya, sudah berjihad, sudah bersedekah, sudah berinfak, sudah, ya, mengurusi anak yatim, sudah banyak sekali amalan-amalan dari yang kecil sampai yang terbesar, ya, sudah kita kerjakan. Tapi ternyata di akhirat bangkrut semuanya, subhanallah. Ini pelajaran penting untuk kita bersama, ya. Untuk kita bersama ini pelajaran penting, ya, subhanallah. Jadi seperti itu, ya. Walakinnahu yuhibbu an yu'rafa makanuhu. Akan tetapi hamba tersebut ternyata dia suka untuk diketahui
oleh masyarakat, oleh manusia, tempat dia berada, ya, tempat dia untuk apa? Beribadah. Ya. Subhanallah. Jadi Ibnu Jamil tadi yaitu huwa Ahmad, ya, Abu Yusuf Al-Marwazi, ya, sakan di Baghdad, tinggal di Baghdad. Kemudian belajar wa haddasa biha an Abdullah ibn al-Mubarak, ya, wa Mu'tamir ibn Sulaiman. Ya, jadi Jamil tadi yaitu Abdullah, Ahmad, afwan, nama beliau Ahmad, kunyahnya Abu Yusuf Al-Marwazi, itu ternyata ya orang Baghdad, belajar kepada Ibnu Mubarak dan juga kepada Sulaiman ibnu Mu'tamir, Mu'tamir ibn Sulaiman maksudnya. Ya. Jadi ini murid daripada Abdullah ibnu Mubarak dan juga Mu'tamir ibn Sulaiman. Dan juga daripada Ya'qub, ya, Ibn Syaibah. Banyak daripada para ulama. Kemudian juga daripada Ibnu Abid Dunya, ya, Ibnu Abid Dunya, Siqah Saduq, ya, wafat pada tahun 230 Hijrah di Baghdad, ya. Kemudian as-sarab itu adalah al-maslaku fi khufiyah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattakhadhu sabilahu fil bahri saraba, ya. Jadi itu adalah as-sarab, maknanya adalah al-maslaku fi khufiyah, ya, sebuah jalan yang khafi, yang samar, yang tidak diketahui banyak orang, ya, tidak diketahui banyak banyak orang. Makanya dikatakan as-sarab, ya, beribadah berkesendirian, ya, tidak ada yang mengetahui apa, jauh dari manusia seperti itu. Ya. Luar biasa, ya. Seorang abid dari kalangan Bani Israel beribadah 40 tahun menyendiri, ya, fokus untuk bertaqarrub kepada Allah, ya, tapi ternyata tidak diterima. Hanya karena dia ingin tahu, justru dari kesendiriannya itu orang tahu kalau ternyata di sana ada seorang, ya, seorang manusia yang beribadah kepada Tuhannya, kan seperti itu, ya. Dan dia suka ternyata seperti itu diketahui. Iya, subhanallah. Sir sekali kan? Iya. Sangat samar sekali. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam asar yang ke-20. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Haddatsani Yaqub ibnu Ismail akhbarana Hibban ibnu Musa akhbarana Abdullah akhbarana, ya, Rishdain ibnu Sa'ad an Syarahila ibni Yazid an Ubaid ibni Amr annahu sami'a Fadalah, ya, uh, ibnu Ubaid yaqul la an akuna a'lamu anna Allah subhanahu qad taqabbalu minni, qad taqabbala minni, ya, qad taqabbala minni misqala habbatin min khardal, ya, min khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha li'anna Allah subhanahu yaqul, ya, menukilkan ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah itu menerima amalan-amalan hambanya dari kalangan orang-orang yang bertakwa, ya, dari kalangan ahli tauhid was sunnah. Ya. Baik. Jadi Ubaid ibn Amr mendengar daripada Fadalah ibn Ubaid, dia mengatakan, la an akuna a'lamu, ya, sungguh, ya, aku akan mengetahui bahwasanya annallaha, Allah Subhanahu wa taala, qad taqabbala minni, telah menerima dariku sebuah amalan, misqala habbatin min khardal, ya, meskipun berat timbangannya itu hanya sebesar biji sawi. Kata beliau, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, ya, itu lebih aku sukai, ya, daripada dunia beserta isinya. Ya. Karena apa? Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, menukilkan ayat di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa.
Apa yang bisa didapatkan di dalam asar ini? Ya, bahwa amalan yang sedikit boleh jadi itu sedikit, kecil, ringan, ya, bahkan tidak terlalu bernilai di sisi manusia, kan seperti itu. Ternyata itu lebih disukai oleh orang-orang alim, orang-orang saleh dari kalangan para ulama salaf kita. Kenapa? Karena yang kecil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh isi dunia, dari dunia dan juga isinya. Itu nggak bernilai sedikit pun. Ya, itu sebuah kenikmatan suatu, ya, ungkapan rasa syukur dari seorang hamba, barakallahu fikum, karena amalan yang sedikit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada sekedar dunia beserta isinya, ya. Walaupun amal itu kalau ditimbang hanya sekedar biji sawi, ringan sekali, nggak ada nilainya di hadapan makhluk, ya, nggak ada nilainya. Tapi karena keikhlasan, ya, lillahi azza wajal, Allah terima itu amalan, maka itu lebih jauh disukai daripada dunia dan seisinya, ya. Ini bukan berarti kita maksudnya adalah, ya sudah kalau begitu kita sedikit saja beramal yang penting ikhlas, bukan. Ya, bukan. Tapi kita menjaga niat kita, ya. Boleh jadi amalan yang banyak itu, yang besar itu nilainya, bahkan sampai diakui oleh manusia, oleh makhluk, ya. Kalau kita sudah beramal dengan amalan yang besar, tapi ternyata itu apa? Tidak dinilai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting sekali menjaga niat, keikhlasan kita, ya. Mau dikemanakan goyah daripada tujuan kita beramal, kan seperti itu. Akankah kita ini, ya, ditujukan kepada Allah ataupun kepada selain Allah? Atau boleh jadi ditujukan kepada Allah bersamaan dengan itu juga kita memaksudkan kepada selainnya. Ya, sama seperti orang yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selainnya. Ya, beribadah kepada berhala, kepada ausan, kepada sanam, kepada patung, kepada batu, kepada kuburan. Padahal dia mengatakan apa? Dia beribadah kepada Allah. Ya, dia ternyata menjadikan apa? Syafaat. Ya, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Menjadikan syufa'a unain, menjadikan syafaat di sisi mereka. Ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinun. Sedangkan mereka mengira di dunia itu telah beramal, ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, dengan amalan yang paling baik, ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinun, ya. Jadi kita sudah menyangka, sudah mindset kita sudah ini amalan diterima. Apalagi ini besar gitu kan. Misalnya berinfak, bersedekah, berjihad, ya, kemudian yang lain-lainnya. Ya. Ini kita tujukan kepada Allah, ya. Tapi di sisi lain juga kepada selain Allah agar mendapatkan penilaian makhluk, ya, agar ya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Ternyata nggak bernilai, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pelajarannya bukan berarti kita meninggalkan amal-amal yang besar, tapi kembali kepada diri kita untuk menjaga niat, ya, menjaga keikhlasan seperti itu, ya. Kemudian beramal kalian, ya. Beramal kalian dengan yang kalian apa? Sanggupi, ya, seperti itu. Apalagi Islam begitu dengan indahnya, begitu dengan kemudahan Islam, keindahannya Islam, ya. Amalan di dalam Islam itu banyak sekali ya, wah, barakallahu fikum, ya, yang bisa menjadikan kita itu dekat kepada Allah, bahkan memiliki makom kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, ya, dekat dengan Allah. Ya, itu banyak sekali. Bahkan amalan-amalan kecil sekalipun itu ternyata bisa menjadi apa? Ya, menaikkan makom kita di hadapan Allah. Ternyata kita wali gitu kan di dunia. Ya, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sederhana, yang ringan. Ya. Itu kemudahan Islam, ya, keindahan Islam. Dengan syarat apa? Dia muslim, bukan musyrik murtad, ya. Jadi antum pahami dulu, ya, kapan antum ingin mendapatkan kenikmatan, keindahan Islam, berislam, ya, berislam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Berserah diri, inqiyad, ya, seperti itu. Musyrik, murtad, kafir, ya, mereka nggak terima dibilang bukan muslim, ya. Masuk dulu ke dalam Islam baru kalian merasakan indahnya Islam, ya. Sedikit saja amalan seorang muslim itu subhanallah, insya Allah bernilai di sisi Allah Subhanahu, mendapat ganjaran yang besar, ya. Taib. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk ke dalam asar yang ke-21, ya.
Haddatsani Abdurrahim ibn Bahr qala haddatsana Utsman ibn Amarah an Ismail ibn Kasir As-Sulaimi qala qila li Atha As-Sulaimi, ya, dikatakan kepada Atha As-Sulaimi, mal hadaru, apa itu dia al-hadar? Apa al-hadar? Sikap kewaspadaan, kehati-hatian. Apa itu dia? Ya, ditanyakan kepada Atha As-Sulaimi. As-Sulaimi. Maka kemudian atau As-Sulaimi, beliau mengatakan al-ittiqa'u 'alal amal alla yakuna lillahi azza wajalla. Al-ittiqa' itu adalah apa namanya? Itu sama al-hadar, ya, bersikap waspada, bersikap hati-hati 'alal amal, ya, terhadap amalan, amal perbuatan maksudnya. Ya, terhadap amal perbuatan, amal soleh kita. Itu yang disebut dengan al-hadar, ya, al-hadar. Sehingganya ketika seseorang sudah berwaspada, sudah memiliki sikap kehati-hatian di dalam dia beramal, artinya dia memperhitungkan betul-betul, ya, memperhitungkan betul-betul, barakallahu fikum, ya, dia menitik beratkan, ya, dari sebuah amalannya itu yang dia kerjakan pada saat itu, pada hari itu, benar-benar untuk Allah. Apapun yang dia kerjakan dari amalan soleh yang banyak itu, ya, dia titik beratkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia renungi, dia fikirkan sebelum dia mengerjakannya, dipastikan betul-betul bahwa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada nanti, ya, ketika sudah di pertengahan jalan, bahkan sampai di hujung puncak dari amalan itu, ya, sudah hampir selesai, dia kerjakan, dia tunaikan, ternyata ada hal-hal yang memalingkan niatnya daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia waspada betul itu, ya, itu yang disebut al-hadr dari amalnya, ya, al-ittiqa'u 'alal amal, sehingganya alla yakuna lillah, tidaklah melainkan kecuali dia beramal kecuali apa? Lillahi azza wajalla, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperhatikan betul-betul itu, ya. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Kita sebagai ahli tauhid was sunnah, ya, kita mukmin insyaallah taala, kita perhatikan betul amal-amal kita ini, ya. Jangan sampai salah sasaran, ya. Jangan sampai salah sasaran, apalagi kita terasing, ya, ghuraba, ya, ahlul gharib, orang-orang yang terasing, ya. Kita mau beramal itu terbatas sekali, ya. Mau beramal itu terbatas sekali. Di tengah darul kufur, di tengah kemusyrikan, kekufuran, ya. Maka antum lebih lagi untuk bersikap apa? Ya, waspada betul. Jangan sampai amalan antum itu hanya berdasarkan istihsan, ya, husnuzon. Ya, enggak cukup beramal, beribadah, berislam itu enggak cukup dengan istihsan. Ya, husnuzon, beranggapan baik, enggak cukup, ya. Jadi beragama itu bukan dengan anggapan baik, bukan, tapi dengan Islam. Kapan saja antum Islam, ya itu baik. Ya. Tapi kalau kapan saja antum bukan Muslim, ya, antum musyrik, ya, murtad, nggak manfaat istihsannya antum. Ya. Jadi tempatkan pada tempatnya. Berprasangka baik itu pada tempatnya. Ya, bukan di setiap tempat antum berprasangka baik. Ya, seperti itu. Ya, jadi perhatikan betul amal antum itu. Ya, amal-amalan antum. Itu yang disebut dengan al-hadr, al-ittiqa'u 'alal amal alla yakuna lillahi azza wajal, ya. Bersikap waspada, bersikap hati-hati betul terhadap sebuah amalan dan alla yakuna lillahi azza wajal, ya. Dilakukan, dikerjakan, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-22, haddatsana Muhammad ibn Ali ibn Syaqiq, haddatsana Ibrahim ibn Ash'as, ya, an Fudail ibn Iyad, ya, Fudail ibn Iyad. Beliau menukilkan Fudail ibn Iyad, ya, membacakan sebuah ayat Al-Qur'an di dalam surat Hud, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan untuk menguji di antara kalian, ya, liyabluwakum ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalannya, ya. Ahsan itu isim tafdil, ya. Isim tafdil itu kalau didefinisikan sebuah ungkapan kata yang paling tinggi, ya, ungkapan yang paling tinggi, ya, maka dikatakan ahsan dari kata af'ala, ya, yang paling baik amalannya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, ya, siapa?
Kemudian barakallahu fikum, yaitu Fudail bin Iyad mengatakan yaitu beliau menafsirkan ayat ini akhlasuhu wa aswabuhu, ya, yang paling ikhlas dan juga yang paling benar di dalam praktik amal soleh, ya, yang paling benar di dalam praktik amal amal soleh. Kemudian kita tanya bagaimana ikhlas, bagaimana yang benar, ya. Lihat pendapat para ulama bagaimana, ya. Kata beliau Fudail bin Iyad, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, ya. Sesungguhnya amalan itu dengan alif lam, amalan yang sudah diketahui, yang sudah dikerjakan oleh seorang hamba, ya. Jadi amalan itu idza kana khalisan, apabila dia, ya, yang mengerjakan yang memiliki sikap khalis, mukhlis, seorang yang ikhlas, walam yakun shawaban, tapi tidak benar, tidak berkesesuaian dengan syariat. Dia cuma punya ikhlas, tapi tidak punya kebenaran di dalam amalnya. Apa kata beliau? Lam yukbal, tidak diterima, ya, tidak diterima. Jadi agama ini kompleks, ya, saling berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Ya, antum punya keikhlasan, tapi ternyata, ya, amalan itu nggak benar, ya. Niatnya antum ikhlas, ya, kemudian juga, ya, pandangannya antum itu apa, memiliki apa namanya, istihsan tadi, ya, beranggapan baik, ya, kalau ini amalan baik misalnya, ya, bagaimana mungkin tidak diterima, kan ini amalan soleh, kan seperti itu kan, gambaran seseorang tasawurnya terhadap suatu amal, ya. Kemudian juga dia niat ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata nggak benar, ya, nggak benar, nggak berkesesuaian, ya, nggak berkesesuaian dengan apa, dengan syariat. Kemudian wa idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Sama, ya, kebalikannya. Apabila seseorang itu dia benar di dalam amalannya, di dalam praktik amal solehnya itu, ketika dia mengerjakan amal itu dia benar, ya, berkesesuaian dengan syariat, tapi apa? Walam yakun khalisan. Dia nggak punya sifat ikhlas, ya, bukan seorang muwahhid dia, ya, di ahlu syirik wal kufur, ahlul irja wa tajahum, ya, dan semisalnya. Bagaimana? Lam yuqbal, tidak diterima juga, ya, tidak diterima juga. Nasallallahu. Sampai kapan, ya, seorang itu bisa diterima amalnya, kemudian bisa mendapatkan kebenaran di dalam amalnya, kemudian juga mendapatkan sifat ikhlas? Kapan? Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai dia benar-benar ikhlas dan juga benar di dalam praktiknya, ya. Kemudian dia menjelaskan ta'rif, ya, definisi daripada ikhlas atau khalis, ya. Wal khalisu idza kana lillah, ya. Ikhlas itu adalah perbuatan apa saja yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang diperuntukkan untuk Allah, ya, bukan kepada selainnya, ya, untuk Allah, ya. Idza kana lillah, apabila sesuatu itu dikerjakan lillahi azza wajal, ya, wala li ghairihi, dan bukan untuk selainnya, ya, lillahi azza wajal, ya. Laisa mausiwah, ya, gitu kan. Laisa masiwa, tidak untuk selainnya. Jadi untuk Allah, benar-benar untuk Allah, murni untuk Allah, itu yang disebut dengan al-khalis, ya. Itu ta'rifnya, pengertiannya, definisinya. Kemudian as-shawab, apa itu as-shawab? Kata beliau Fudail ibn Iyad, idza kana 'ala sunnah, ya, kapan saja amalan itu berkesesuaian dengan as-sunnah, ya. Seperti itu. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, siapa saja yang dia itu beramal selain daripada apa yang telah kami tunjukkan, ya, telah diajarkan oleh Nabi SAW, fahuwa rad, maka itu tertolak, nggak diterima, ya. Ya. Kemudian ada yang bertanya, ya, bagaimana kalau dengan praktik-praktik amalan para sahabat, padahal itu bukan amalan Nabi SAW, itu kan bid'ah. Itu jahil orangnya, jahil. Nabi SAW telah mengatakan apa? Ya, di dalam hadis, siapa? Wallahu musta'an, itu kan. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa, orang-orang yang mendapatkan iktiraf. Ya. Itu orang jahil, nggak ngerti dia siap, nggak ngerti dia apa? Ya, konteks dari sebuah kata. Ya. Jadi dia menyangka bid'ah itu sesuatu yang dikerjakan bukan dengan praktik amalan Nabi SAW, berarti kalau gitu bid'ah. Iya. Dia nggak ngerti arti bahasa, dia nggak ngerti apa, ya, bagaimana Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita, ya. Dan amalan para sahabat meskipun tidak dikerjakan oleh Nabi bukan bid'ah, ya.
Karena kita diperintahkan apa? Mengikuti mereka, orang-orang yang mendapatkan apa? Ya, ar-rasyidun, orang-orang yang mendapatkan ya irsyad, petunjuk, ya. Orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk. Ya. Al-mahdiyun, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Nah, itu orang jahil. Ya, orang jahil. Ya. Jadi bedakan antara bid'ah ya yang dikerjakan oleh orang belakangan dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama salaf, itu sunnah. Ya, itu namanya sunnah. Ya. Meskipun secara asal sunnah itu apa yang dari Nabi SAW, sunnah fi'liyah, ya, apa yang Nabi SAW kerjakan, ya, kemudian apa yang beliau ucapkan, beliau ajarkan, beliau sabdakan, dan juga apa saja yang beliau takrir, beliau diamkan. Dan praktik para sahabat itu juga adalah ya sunnah, ya, mengumpulkan mushaf menjadi satu, ya, kemudian juga praktik misalnya apa yang sekarang ini apa ya sholat tarawih Umar ibn Khattab, itu sunnah semuanya karena mereka adalah ulah ar-rasyidun. Ya, bedakan dengan perbuatan ulama-ulama antum, ulama-ulama syaitan, ya, wali-wali min auliya syayatin, ya, wali-wali syaitan, bukan sunnah itu, ya, itu kesesatan dolal, ya, disamakan dengan praktiknya para sahabat. Ya, jahil sekali, ya, ahlul bid'ah wad dolal, ya, jahil, ya, masalah afiyah, nggak bisa membedakan, ya. Tayyib. Jadi as-shawab itu, kebenaran itu adalah idza kana 'ala sunnah, setiap apa saja yang berkesesuaian dengan as-sunnah, ya, as-sunnah seperti itu. Tayyib. Nah, itulah ya pentingnya kita apa? Memiliki sifat ikhlas, kemudian juga ya berkesesuaian dengan syariat, berkesesuaian dengan syariat. Sudah asar yang keberapa ini? Ya, asar yang ke-22. Taib. Kemudian asar yang ke-23, barakallahu fikum. Hadatsana Abu Muhammad Al-Qasim ibn Hashim As-Simsari. Hadatsana Al-Hasan bin Qutaibah. Hadatsana Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ali qol. Dia mengatakan, qala Ali bin Abi Thalib, ia telah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau radhiyallahu an, man kana zahiruhu arjaha min batinihi khaffa mizanuhu yaumal qiyamah. Siapa saja dari kalangan manusia itu dia lebih berkualitas, lebih bagus di dalam zahirnya, di dalam praktik zahiriahnya, tampilannya, maka daripada batinnya seperti itu, ya, siapa saja yang zahirnya lebih bagus daripada batinnya, maka khaffa mizanuhu yaumal qiyamah. Itu akan menjadikan dirinya menjadikan timbangan amalnya itu ringan nanti di hari kiamat, ya, ringan di hari kiamat. Wa man kana batinuhu arjaha min zahirihi sakula mizanuhu yaumal qiyamah. Dan siapa saja yang dia itu batinnya lebih bagus, lebih ya, lebih berkualitas daripada zahirnya, maka itu akan menjadikan timbangan amalnya sakula mizanuhu yaumal qiyamah, berat di hari kiamat, ya. Paham sampai di sini? Jadi terkadang orang itu dia tampil di hadapan manusia begitu baik, ya, begitu sempurna, ya. Tapi ternyata batinnya nggak seperti itu. Dan itu permasalahan apa? Permasalahan antara dia dan Allah yang tahu, ya. Ini hanya sekedar kita memberikan contoh, ya, memberikan contoh untuk kita bersikap apa? Waspada dari hal tersebut. Dan bukan berarti kita harus bertampil buruk juga, ya. Jahil itu namanya. Ya. Tetap kita diperintahkan untuk tampil ihsan, ya, tampil baik. Tapi bukan berarti apa? Semata-mata untuk makhluk seperti itu. Maka kalau zahirnya itu baik, tapi ternyata batinnya tidak berkesesuaian, maka itu menjadikan amalannya ringan nanti di hari kiamat, ya, bahkan bisa jadi hapus, ya, bisa jadi itu hapus, ya, sirna. Sebaliknya siapa yang zahirnya itu mungkin kurang, ya, boleh jadi dia banyak kekurangan, banyak ya dan lain sebagainya, tapi ternyata batinnya itu dia bagus, ya, maka justru itu akan menjadikan timbangan amalnya berat di hari kiamat, ya, berat di hari kiamat.
Nah, ini juga menunjukkan bahwa segala amal kita diperuntukkan untuk Allah seperti tadi, ya. Masih sama seperti tadi, ya. Itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita tampil, ya. Itu bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk. Antum lihat itu, ahlus syirik wal kufur, ahlul bid'ah wad dhalal, ya ahlul irja wa tajahum, ya ahlul mudajjana, ya ahlus syirik wal kufur. Mereka apa? Tampil apa? Tampil beradab, berakhlak, ya, akhlakul karimah dan sebagainya, ya. Tapi ternyata itu untuk makhluk, bukan untuk Allah. Kenapa? Karena mereka ahlus syirik wal kufur, ya. Mereka lancang dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat kesyirikan, mereka berbuat kekufuran akbar, ya. Mereka memuslimkan orang musyrik. Itu semua bukan bagian daripada adab. Walaupun mereka berjihad, ya kan, menegakkan syariat, ya, meninggikan kalimatillah liilla kalimatillahi azza wajalla liiqamati syar'illah, untuk menegakkan agamanya Allah, menegakkan syariatnya Allah, ya, menegakkan khilafah misalnya. Untuk makhluk semua, mereka ahlus syirik wal kufur, ya, nggak ngerti agama. Untuk apa? Ya, kemudian berjualan apa? Berlindung di balik cadar adab dan akhlak, ya. Kapan saja kita memvonis ahlus syirik itu adalah, ya, musyrik kafir, katanya nggak beradab, nggak berakhlak. Ya. Nggak manfaat riadoh jasadiyah kita, lahiriah kita untuk di, ya, maksimalkan untuk tampil di hadapan makhluk, nggak manfaat, ya, nggak manfaat. Padahal Allah telah mengatakan apa di dalam Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Wala yardo li ibadihil kufur, ya, surat Az-Zumar ayat 7. Ya, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yardo li ibadihil kufur. Ya, wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratu wazira ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bizatis sudur. Ya, kita lihat tafsirannya dari para ulama kita, ya, dari kalangan para salaf. Yang dimaksud dengan, ya, innallaha la yardu li ibadihil kufur, Allah enggak ridho terhadap kekafiran hambanya. Ya, Allah enggak ridho. Wahum, ya, ibadatul mukhlisun alladzina qala inna ibadi kan, dari Ikrimah Maula Ibni Abbas, ya, dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu, mantan bekas budak daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimasukkan wala yardul ibadihil kufur, qala la yardul ibadihil muslimin al kufur. Ya, Allah enggak ridho kekafiran daripada hamba-hambanya dari kalangan kaum muslimin secara khusus, ya, khitabnya kepada orang yang beriman. Ya, ini sudah lobet, Allah musta'an. Jadi intinya Allah tidak ridho kepada kekufuran hambanya, ya, dan kita maksimalkan batin kita, jangan sampai kita tampil beradab, berakhlak, ya, beramal soleh sebanyak mungkin dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang ringan sampai yang terberat, ya. Ternyata itu semua untuk makhluk. Batin kita tidak berkesesuaian, kita kufur, kita musyrik, kita syirik, ya, kita, ya, membela-bela ahli syirik wal kufur dan sebagainya. Kita tidak beradab kepada Allah, ya. Kita menuduh ahli tauhid, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan buhtan, dengan ijram, dengan kedustaan, dengan fitnah, ya, dengan permusuhan dan semisalnya sesuatu. Ya. Baik. Ilahuna wallahu musta'an wa hituklan. Mudah-mudahan dapat difahami dari yang sedikit ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya, masih di kitab yang sama. Selama bulan Ramadan insyaallah sampai khatam insyaallah. Ya. Naktafi bil hukum insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.